Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah pada hari ini kita akan membahas yaitu Al-Kabair, dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar yang diletakkan oleh Imam Dahabi yang pertama adalah asyirku, yaitu syirik kepada Allah, artinya itu menyekutukan Allah, menandingi daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Syirik itu yaitu sesuatu yang kita ini tidak menempatkan dengan tempatnya. Yang seharusnya kita itu ibadah itu karena Allah, akan tetapi di sisi lain dia itu tidak menempatkan pada tempatnya. Seperti halnya teman-teman begini. Kita contohkan biar lebih gampang. Peci itu adalah tempatnya itu di atas di kepala, maka itu akan kelihatan indah dan orang pun juga akan mengatakan kamu gagah, ataupun misalnya kerudung untuk menutupi aurat. Itu kalau di tempatnya sesuai dengan letaknya, maka itu akan dipandang indah dan itu dia menempatkan dengan sesuai dengan ketentuannya. Namun misalkan bila peci itu diletakkan, mohon maaf mungkin di dengkul ya, di kaki mungkin, itu tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, artinya musyrik itu meletakkan bukan pada tempatnya. Ketika kita beribadah kepada Allah, harusnya Allah tujuan kita, bukan tidak ada yang lain-lain. Tapi kalau kita melakukan di luar daripada itu, maka ini adalah syirik. Maka syirik ini adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, teman-teman bisa dilihat Quran surat Luqman ayat 13. Inna syirka ladulmun adim. Sesungguhnya kesyirikan itu sangat kezoliman yang sangat besar. Jadi syirik itu adalah zolim yang kalau kita ini tidak menempatkan pada tempatnya, itu adalah kezoliman. Jadi kita ini kan sudah diciptakan oleh Allah, sudah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tiba-tiba kita ini melakukan suatu kedurhakaan kepada Allah ini. Jadi sama halnya kita ini kan diberikan kenikmatan, Allah itu maha kasih sayang Allah, maka Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini Allah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Makanya ayat yang lain kan surat Ar-Rahman itu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat manakah yang kau dustakan, yang ingkari? Kita sudah diberikan oleh Allah berbagai macam kenikmatan, kok kita ini malah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini diletakkan sebagai orang yang zalim. Nah ini sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala, pelaku syirik itu teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, sampai-sampai Allah itu mengharamkan baginya. Tuh, mengharamkan surga. Ini bahayanya dosa syirik. Coba teman-teman kita buka dalam Quran surat An-Nisa ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik. La yughfiru ayyushraka bihi ma duna dzalika. Akan tetapi Allah itu mengampuni selain daripada syirik yang Allah kehendaki. Nah ini, syirik itu tidak akan diampuni dan dosa yang paling besar, sampai-sampai Allah itu menghalangi seseorang itu masuk surga. Dan haram bagi pelaku syirik untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kalau teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bahaya sekali syirik ini ya. Ini sebenarnya syirik itu kan ada dua macam teman-teman. Yang pertama asyirkul akbar,
yang syirkul akbar itu keluar daripada keislaman dan kekal di neraka kecuali bertaubat ini. Asyirkul asghar itu tidak mengeluarkan seseorang dari keislaman, akan tetapi ingat, dari nilai-nilai dari ibadahnya itu akan terkurangi. Tapi kalau sering melakukannya, dia itu seperti apa? Seperti gunung itu tinggi, ya. Itu berawal dari kerikil, ya, kerikil yang menata sampai kerikil itu sampai seperti gunung. Artinya kesirikan itu akan menghapuskan daripada segala amal. Ini naudzubillahi min dzalik. Maka dari itu, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi kepada Al-Qur'an. Nah ini surat Al-Maidah ayat 72. Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya Allah itu mengharamkan pelaku syirik untuk memasuki surga. Bukankah teman-teman, kita ini cita-cita yang paling tertinggi adalah surga, tapi pelaku syirik diharamkan surganya. Naudzubillahi min dzalik. Wa ma'wahun nar, dan kekal di dalamnya. Wa ma lidzalimina min ansor, dan pelaku syirik itu termasuk orang-orang yang zalim yang tidak ditolong oleh Allah. Mohon maaf, mungkin di dunia kita tidak ada yang nolong, ya mungkin masih ada itulah. Maksudnya ada, kita tidak begitu khawatir lah mungkin. Tapi kalau di akhirat tidak ada yang menolong, Masya Allah. Ini menjadikan introspeksi, menjadi muhasabah bagi kita semuanya. Yuk kita semuanya berusaha menjauhi daripada syirik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sebanyak apapun orang yang melakukan kesyirikan, dia beramal, akan tetapi amalnya itu tidak menjadikan penghantar dia ke surga, teman-teman. Makanya Al-Quran itu sangat luar biasa kepada kita ini, selalu memberikan sebuah nasihat. Salah satunya Quran surat Al-An'am ini ayat 88. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka itu mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka itu amalan yang telah mereka kerjakan. Jadi amalan yang kita kerjakan capek-capek, tapi seketika habitat a'maluhum. Lenyap seketika, bahkan dalam Al-Quran yang lain itu haba'an mansura, bagaikan debu yang berterbangan. Insyaallah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk kita belajar supaya kita menjauhi dari pelaku syirik. Kenapa demikian? Karena Allah itu memberikan nasihat dan bimbingan itu sebelum kepada kita ini, Allah langsung kepada para nabi, dari Nabi Adam sampai nabi kita, nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kan begini teman-teman. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullahi wastanibut taghut. Sesungguhnya Allah itu mengutus setiap umat, yaitu setiap umat itu ada rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Itu salah satunya itu agar umatnya itu tidak melakukan kesyirikan. Karena sangat berbahaya. Berbahaya di dunia. Nanti hidupnya tidak akan bahagia, dia akan selalu sedih selalu. Walaupun harta bergelimpangan tapi dia melakukan kesyirikan, tapi dan yakin hatinya tidak akan tenang. Apalagi nanti di akhirat itu tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, itu asyirkul akbar itu juga dibagi menjadi 4 bagian. Ya, yang pertama adalah asyirkud dakwah. Dia memohon kepada Allah tatkala dia dalam keadaan kesusahan ini. Kalau susah minta sama Allah, kalau senang lupa dengan Allah. Nah ini bagian daripada asyirkul akbar ini, ya, dosa-dosa besar. Contoh ini dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 65. Fa'idha rakibu fil fulki da'allah mukhlisina lahuddin. Nah ini.
ketika rombongan itu menaiki sebuah bahtera, ya, ini banyak sekali ini ya, ataupun misalnya kita ingin ingin mengadakan suatu perjalanan dan itu harus menyeberang lautan ataupun tidak menyeberang lautan, maka orang-orang itu menumpaki sebuah bahtera dan itu bahtera itu sudah penuh dan berlayar, dan tiba-tiba di tengah itu ada ombak yang sangat besar. Ombak yang besar itu menghantam bahtera tersebut sehingga bahtera itu mau oleng dan sebagainya. Mungkin mau tenggelam. Nah, orang yang ada di dalamnya itu berteriak dan dia dengan ikhlas, "Ya Allah, tolong selamatkan saya. Ya Allah, tolong selamatkan saya. Jangan sampai saya ini tenggelam di tengah-tengah laut." Maka dengan keikhlasan ya memohon kepada Allah. Ingat, kalau orang itu dalam keadaan susah, dia berdoa kepada Allah itu dengan penuh keikhlasan. Tapi dalam ayat ini melanjutkan, setelah dia sampai di daratan, dia kembali lagi kepada kemusyrikan. Itulah manusia. Allah telah memberikan gempa yang begitu dahsyat. Manusia kocar-kacir, berlindung, bahkan dia bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika Allah selamatkan, dia kembali lagi. Itulah. Ini adalah asyirkul akbar, ya. Asyirkul akbar yang bernama asyirkul dakwah. Yang kedua, hadirin teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, asyirku niyah al-iradah. Tujuan kita ini hidup di dunia ini untuk apa? Kalau tujuan kita di dunia ini hanya sekedar kita ini hanya bersenang-senang, mungkin hanya mengumpulkan harta benda, ataupun mengumpulkan apa yang kita ini cintai, koleksi, hobi, misalnya berbagai macam, entah itu binatang ternak, entah itu mobil, motor, kita ini tujuannya hanya sekedar itu, maka ini menjadikan asyirkul akbar. Tujuan kita hidupnya ini untuk apa? Kalau tujuan kita di dunia ini hanya ingin meraih kesenangan dunia saja, kemudian melupakan daripada akhirat, maka ini termasuk daripada asyirkul akbar. Maka dari itu, jangan kita ini menjadikan dunia ini sebagai tujuan. Jadikan dunia ini sebagai ladang amal, sebagai untuk penghantar kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Hud ayat 15 sampai 16. 15 sampai 16 teman-teman. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Nah ini. Jadi teman-teman, ketika kita hidup di dunia ini tujuannya hanya meraih kesenangan di dunia, artinya kita ini tidak ada tujuan hidup di dunia ini. Kita mungkin bermain ya, sampai kita ini melupakan Allah, sampai melupakan kampung kita yang sebenarnya. Maka itu termasuk daripada asyirkul akbar. Tujuan kita ini bukan karena Allah. Maka balasannya apa yang selanjutnya? Ulaika lahum laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itu tidak dapat mendapatkan balasan di dunia, melainkan Allah akan memberikan balasan finari. Apa finari itu? Yaitu fil akhirati ilan nar. Kecuali Allah itu akan memberikan balasan neraka. Naudzubillahi min dzalik ya. Kalau kita ini tujuan kita teman-teman hanya sekedar dunia saja. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Dan hanya mendapatkan kesenangan dunia, mungkin apa yang kita usahakan siang malam itu kita dapatkan, tapi ingat, tidak mendapatkan pahala dari Allah, tidak menjadikan amal kebaikan, dan tidak menjadikan penghantar nanti ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang cerdas, yang hidup ini dijadikan ladang ibadah, kemudian menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya teman-teman, yaitu asyirku ta'ah, syirik dalam ketaatan. Nah ini, kita ini tidak boleh taat melainkan kepada Allah dan Rasulnya.
Makanya orang yang taat kepada Allah dan Rasul itu, dia termasuk daripada karakter orang-orang yang beriman. Karena tidak boleh kita taat kepada makhluk, yang makhluk itu ya menyimpang daripada ajaran Allah dan Rasulnya. Nah, ini asyirkut ta'ah. Ketaatan kita ini hanya kepada Allah, bukan ketaatan kepada yang lain. Misalnya kita taat kepada ulama, ustadz, itu semata-mata karena kita mengikuti perintah Allah. Tapi ketika kita menyimpang, maka tidak boleh ketaatan kita ini ditunjukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, kalau kita ini kalau mohon maaf kita lihat dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu. Ini Al-Quran ini mengkisahkan yaitu tentang Isa bin Maryam, Isa Al-Masih. Tentunya kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman kepada Allah, Nabi Isa itu kita dudukan sebagai Nabi, bukan sebagai Tuhan. Karena Al-Quran sudah jelas Nabi Isa alaihi salam itu adalah sebagai Nabi, dan kalau kita tidak beriman kepada Nabi Isa, maka kita juga termasuk daripada orang-orang yang tidak percaya dengan iman. Nah ini. Akan tetapi orang-orang di luar daripada Islam, Isa itu menjadikan Tuhan, mentuhankan Isa menjadi ketaatan. Kita taat kepada makhluk, bukan kepada kemaksiatan, akan tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia menyuruhkan kepada Al-Qur'an dan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir teman-teman, yaitu asyirkul mahabbah, yaitu syirik kecintaan. Tidak boleh kita cinta berlebihan. Misalnya kita ya sedang galau karena diputus cinta, jangan kita ini putus cinta. Ya, karena cinta yang sejati itu adalah cinta kepada Allah. Jadi tidak boleh berlebihan sesuatu yang kita cintai. Boleh cinta dunia, boleh, tapi ingat jangan lupakan dunia. Jangan sampai kita melupakan dunia. Nah, asyirkul mahabbah ini, ya, syirik kecintaan ini juga bisa menjadi syirik, menjadi pelakunya dia itu dimasukkan ke nerakanya Allah, dan bisa dengan cinta dia akan menghantarkan kemuliaan, yaitu kedudukan yang paling tinggi, yaitu harapan kita surganya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, yuk kita buka Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 163. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Dan banyak di antara manusia itu yang menandinginya. Menandingi siapa? Menandingi Allah, menandingi Rasul dalam hal kecintaan kita. Maka kita sebagai orang beriman, maka cintanya itu walladina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu sangat cintanya itu tinggi kepada Allah, semuanya itu dia abaikan melainkan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Insya Allah itu akan menggapai kenikmatan, menggapai manisnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu teman-teman, asyirkul akbar itu menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah asyirku dakwah. Yang kedua adalah asyirku iradah, yaitu tujuan niat kita. Yang ketiga adalah asyirku ta'ah, ke dalam ketaatan kita. Yang keempat adalah asyirkul mahabbah.